Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, hari ini mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Kami berterima kasih dan sungguh bangga memiliki Allah yang hebat seperti Engkau. Engkau masih menuntun kehidupan kami hingga hari ini. Dan ketika kami menyadari bahwa kami kuat, kami bisa ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami percaya pertolongan-Mu yang ajaib akan terus ada dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu yang luar biasa akan terus menuntun kehidupan kami. Untuk itulah kami terus datang kepadamu ya Tuhan. Bahkan kami beribadah, kami memuji Engkau, dan kami mendengar firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami kepada kemenangan dan kebenaran yang luar biasa. Bapa yang baik, hari ini kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau dengar firman-Mu, mari urapi kami. Berikan kami hikmat-Mu supaya kami mengerti ketika kami mendengar firman. Kami menyadari, kami memahami, dan kami memiliki kerinduan untuk melakukan yang terbaik seperti yang Tuhan firmankan. Untuk itu hari ini kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu. Mari berkaryalah Tuhan dalam hidup kami, dan biar kami mampu memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kuatkan kami, teguhkan kami, berkati kami, dan biar nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali bisa kembali menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih dimanapun engkau berada. Saya percaya ada sukacita Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dan terus akan memberkati kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau berbagi satu firman Tuhan buat kita, yang saya ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Mazmur pasalnya yang ke-90 ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudaraku terkasih bisa buka firman Tuhan dan bisa lihat ayat ini supaya kita bisa membacanya bersama-sama. Firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan ini saudara, di situ dituliskan jelas dalam ayat 1 bahwa firman Tuhan ini adalah doa Musa sebagai abdi Allah kepada Tuhan saudara. Saudaraku terkasih, dan kalau saudara lihat kisah tentang ayat ini saudaraku terkasih, saudara akan mengerti bahwa ayat ini adalah doa Musa kepada Allah karena Musa dan orang Israel sudah berjalan mengelilingi padang pasir, jalan memiliki padang gurun selama 40 tahun saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu Musa berkata kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar mereka menghitung hari-hari sehingga mereka memperoleh kebijaksanaan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dimaksud Musa dengan ajarlah kami menghitung hari-hari? Kalau saudara lihat ayat yang ke-10 jelas di situ dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di situ Musa berkata bahwa masa hidup kita itu hanya 70 sampai 80 tahun. Ini yang Musa maksud dengan hari-hari kita yang begitu singkat, begitu pendek sekali, begitu terbatas sekali saudara. Saudaraku terkasih, dalam waktu batas yang sangat singkat ini Musa berkata kepada Tuhan supaya Tuhan mengajar mereka, mengajar kita, supaya kita punya kebijaksanaan ketika kita hidup dalam hari-hari kita.
Kenapa Musa berkata harus mengajar, Tuhan harus mengajar mereka? Kenapa Musa berkata Tuhan harus mengajar kita? Saudara harus mengerti bahwa hidup ini bukan hanya masa 80 tahun itu saja. Hidup ini bicara tentang kehidupan kekal di kemudian setelah engkau mengakhiri masa hidup yang pendek ini. Makanya Musa berkata, Tuhan beri kami kebijaksanaan, supaya kami tidak hanya hidup di masa tahun yang pendek dan singkat ini, tapi juga hidup di masa tahun kekekalan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mari kita juga seperti Musa memohon kepada Allah supaya Tuhan mengajar kita. Mengajar kita menghitung hari-hari yang kita lewati dalam hidup kita. Menghitung kehidupan demi kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia dan kita tidak masuk dalam kekekalan yang penuh dengan sukacita. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, seperti Musa berdoa, setiap kita juga harus meminta kebijaksanaan dari Allah. Kita harus memohon supaya Tuhan memberikan kita kebijaksanaan sehingga kita hidup sedemikian seperti yang diinginkan oleh Allah, supaya kita hidup di zaman kekekalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita ketika kita selesai menghidupi kehidupan yang pendek dan singkat serta terbatas ini. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu pertanyaannya adalah, apa yang Musa maksud dengan kebijaksanaan? Apa yang Musa maksud hidup yang penuh dengan hati yang bijaksana ketika menjalani hari-hari, supaya kita masuk kepada kehidupan yang kekal nanti? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya menemukan ada 3 gambaran orang yang dimaksud oleh Musa yang memiliki kehidupan yang bijaksana ketika mereka menjalani hari-hari hidup mereka yang singkat ini. Dan ini saudaraku terkasih harus kita hidupi juga dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya hidup kita juga menjadi hidup yang bijaksana dan kita memperoleh kehidupan yang Tuhan janjikan, kehidupan yang kekal seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya menemukan saudaraku terkasih ada 3 gambaran orang yang memiliki kehidupan yang bijaksana. Orang yang hari-hari hidupnya menghitung hari dengan kebijaksanaan. Dan orang yang masuk kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di sorga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera yang luar biasa. Saudaraku terkasih, yang bagaimana yang dimaksud oleh Musa? Yang pertama, mari kita lihat saudaraku terkasih ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 firman Tuhan berkata, doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Yang pertama, firman Tuhan berkata, Musa mengajarkan orang yang memiliki kehidupan yang bijaksana, yang menjalani hari-harinya dengan hidup yang bijaksana adalah, yang pertama, orang yang menjadikan Tuhan menjadi tempat perteduhan mereka dari hari ke hari. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini engkau harus menjadi pribadi yang bijaksana di dalam Tuhan. Engkau harus menjadi pribadi yang hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Yang bagaimana? Yang pertama firman Tuhan berkata, yang menjadikan Tuhan menjadi tempat perteduhan. Menjadikan Tuhan menjadi harapanmu satu-satunya dalam kehidupan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita tahu kita hidup di masa yang begitu menakutkan banyak orang, saudara. Kita hidup di masa di mana orang memiliki kekhawatiran yang besar. Kita hidup di masa di mana kita bingung harus melakukan apa, sebab begitu beratnya perjalanan kehidupan yang harus dilalui. Pengen pergi keluar, takut kena virus corona, saudara. Pengen di rumah saja, tapi tidak punya apa-apa yang bisa
menghidupkan keluarga kita. Kita harus keluar. Penuh dengan kebingungan. Orang mau kerja salah, tidak kerja juga salah, saudara. Saudaraku terkasih, tapi hari ini kabar sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Musa berkata, kalau kau ingin memiliki kehidupan yang benar, berkenan, dan masuk dalam kehidupan yang luar biasa nanti bersama dengan Allah, menjadi pribadi yang memiliki kehidupan yang bijaksana. Yang pertama, Musa berkata, jadikan Tuhan jadi tempat perteduhan. Mungkin kau tidak bisa berharap kepada orang lain, mungkin sulit untuk berharap kepada teman-teman atau orang-orang yang ada di sekitarmu, tapi hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan siap menjadi tempat perteduhan bagi kita. Mari kita jadikan Tuhan menjadi tempat perteduhan dalam kehidupan kita, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kadangkala memang sepertinya sulit, sepertinya bingung, sepertinya kok ada-ada saja. Kalau kita lihat, saudaraku terkasih, keadaan begitu rumit, tapi kita harus tetap berdoa, harus tetap berharap pada Tuhan. Saudaraku terkasih, bagi orang yang tidak percaya Allah, ini merupakan sesuatu hal yang aneh. Tapi dengar, bagi orang yang percaya kepada Allah, ini adalah kekuatan yang sesungguhnya. Kita sangat percaya Tuhan bisa menyediakan sesuatu yang ajaib untuk mencukupi apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Untuk itu tidak usah khawatir, saudara. Tetap jadikan Tuhan menjadi perteduhan dalam kehidupan kita. Hari ini, saudaraku terkasih, mungkin engkau sedang di PHK. Hari ini mungkin engkau dirumahkan. Hari ini mungkin engkau bahkan tidak punya sesuatu untuk bisa kau beli, kau dapatkan untuk mencukupkan kebutuhan keluargamu. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hatimu tidak boleh menjadi jauh dari Allah. Tuhan harus tetap menjadi tempat perteduhan dalam kehidupan. Firman Tuhan catat, bukan hanya kita, sebelum kita, banyak orang mengalami persoalan, pergumulan, masalah, sesuatu yang berat yang membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ketika mereka bertemu dengan jalan buntu dan mereka tetap berharap pada Allah, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Elia, Tuhan kirim burung gagak untuk bisa menolong dia mendapatkan kehidupan yang bisa dia nikmati, makanan dan minuman yang bisa dia nikmati, sehingga dia peroleh kehidupan. Dan masih banyak lagi kejadian dalam Alkitab yang dicatat, di mana ketika orang-orang anak-anak Tuhan tidak tahu harus berbuat apa, tapi mereka tetap berharap kepada Allah. Di situ mereka menemukan kekuatan yang luar biasa. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadilah bijaksana. Orang yang bijaksana itu bukanlah orang yang menjadi bingung lalu tidak tahu berbuat apa-apa, kemudian melakukan sesuatu yang aneh-aneh, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah untuk menghidupi kehidupannya. Bukan. Orang yang bijaksana bukan orang yang seperti begitu. Orang yang bijaksana adalah orang yang menjadikan Tuhan menjadi perteduhan dalam kehidupan mereka. Mungkin memang kelihatan mustahil untuk kita bisa melalui hari-hari yang begitu berat dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, orang yang menjadikan Tuhan menjadi tempat perteduhan dalam kehidupannya akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Saudaraku terkasih, Musa melewati padang gurun selama 40 tahun bersama dengan orang Israel. Seringkali bertemu dengan jalan buntu, seringkali bertemu dengan persoalan, seringkali bertemu dengan masalah, seringkali bertemu dengan hal-hal yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih setianya yang luar biasa ketika mereka berharap kepada Allah, ketika mereka menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungan dan perteduhan dalam kehidupan mereka. Yang pertama, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengar baik. Orang yang bijaksana dalam menjalani hari-hari mereka adalah orang yang menjadikan Tuhan menjadi tempat perteduhan dalam kehidupan mereka. Yang kedua, firman Tuhan dalam ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini, Mazmur 90 ayat yang ke-8, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu.
Yang kedua, saudaraku terkasih dengar, orang yang bijaksana menjalani hari-hari kehidupannya. Orang yang bijaksana yang menghidupi kehidupannya hari demi hari dan membawa kehidupannya kepada kekekalan yang Tuhan sudah sediakan kepadanya adalah orang yang menyadari dan memahami bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kau bijaksana, kalau kau adalah orang yang berhikmat dan punya kebijaksanaan dari Allah ketika kau menjalani kehidupanmu, kau harusnya menjadi orang yang terbuka dan jujur di hadapan Allah. Sebab orang yang bijaksana menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sebab orang yang bijaksana memahami bahwa tidak ada yang terselubung di dalam kehidupannya. Tuhan mengenal dia, bukan hanya dari luar sampai ke dalam kehidupannya. Dan ketika dia menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, maka orang yang bijaksana akan hidup seperti yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Karena mereka menyadari bahwa tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, maka orang yang bijaksana akan melakukan seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan dia lakukan itu dengan hati yang tulus dari dalam kehidupannya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kalau kau pengen berjalan di jalannya Allah dan sampai kepada tujuan yang Allah sudah janjikan dan sediakan kepadamu, maka dengar baik. Hiduplah menjadi orang yang jujur, terbuka, apa adanya, seperti yang kau lakukan, seperti yang kau rindukan, hidup seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Kenapa saudaraku terkasih? Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini saudara, banyak orang, saudaraku terkasih, menjadi orang yang memiliki kemampuan yang hebat dalam menyembunyikan sesuatu. Hari ini saya mau kasih tahu buat saudara, dengar baik. Ingat baik saudaraku terkasih, firman Tuhan bilang tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Jadi kau tidak perlu berakting dengan luar biasa. Jadi kau tidak perlu bersembunyi-sembunyi melakukan sesuatu. Lakukan saja yang terbaik dari hati yang tulus. Dan lakukan dengan segenap hati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kadang-kala memang apa yang kita lakukan seringkali tidak sesuai dengan keinginan orang lain. Kadang-kala apa yang kita lakukan seringkali menyinggung perasaan orang lain. Tapi hari ini saudaraku terkasih dengar, lakukan dengan tulus dan jujur di hadapan Allah. Karena engkau tahu tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, maka engkau melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Orang begini, orang bijaksana. Walau kadang kita bertemu dengan tantangan dari luar, tantangan dari orang di sekitar kita, tidak usah khawatir. Tuhan pasti tolong kita. Ini orang yang bijaksana. Ini yang dirindukan oleh Musa, supaya hidup kita berkenan kepada Allah dan kita menjadi pribadi yang bijaksana. Maka mulai hari ini saudaraku terkasih, apa yang tersembunyi dalam hidupmu, yang kau simpan, yang tidak berkenan pada Allah, yang kau sembunyikan, hari ini datang sama Tuhan. Taruh dalam tangan Tuhan, taruh dalam kaki Tuhan, taruh dalam Tuhan, supaya semuanya dibereskan dari dalam kehidupanmu. Dan mulai hari ini hidup berkenan kepada Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau ingin menjadi pribadi yang bijaksana di hadapan Allah, pengen menjadi pribadi yang berkenan dan yang dikehendaki oleh Tuhan, maka yang kedua, saudara dengar baik firman Tuhan, engkau harus menjadi pribadi yang terbuka. Sebab tidak ada yang terselubung bagi Tuhan. Tuhan benci dengan kemunafikan. Dalam perjanjian baru dicatat dengan jelas, kalau Tuhan sangat tidak suka dengan orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak sama di luar dengan di dalam hatinya. Maka hari ini saudaraku terkasih, engkau pun harus menjadi orang yang terbuka di hadapan Allah, supaya kita menjadi pribadi yang berkenan. Sebab orang yang hidupnya terbuka di hadapan Allah adalah orang yang penuh dengan kebijaksanaan. Puji nama Tuhan, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kedua yang harus kita pahami, supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana menjalani hari-hari kita yang singkat ini, menjalani hari-hari kita yang tidak panjang ini. Yang ketiga dan terakhir saudara, yang saya mau bagi buat saudara,
orang yang hidupnya bijaksana dalam menjalani hari-hari hidupnya. Yang pertama tadi firman Tuhan berkata, orang yang bijaksana itu adalah orang yang menjadikan Tuhan menjadi perteduhan dalam kehidupannya. Yang kedua, orang yang bijaksana itu adalah orang yang menyadari bahwa tidak ada yang tertutup di hadapan Allah, terselubung di hadapan Allah. Semua terbuka sehingga dia hidup pun menjadi hidup yang jujur dan terbuka di hadapan Allah. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku terkasih, saudara lihat ayat yang ke-10. Dengan firman Tuhan berkata, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Yang ketiga firman Tuhan berkata, orang yang hidupnya bijaksana adalah orang yang menyadari, orang yang paham betul bahwa hidup kita di bumi ini hanya sementara saja. Orang yang bijaksana itu tahu, saudaraku terkasih, bahwa kau tidak lama hidup di bumi ini. Ada masa waktu kehidupan yang membatasi engkau untuk hidup di bumi ini. Firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, masanya 70 tahun. Kalau lebih, 80 tahun, saudara. Dan saudaraku terkasih, 80 tahun firman Tuhan bilang, kalaupun kau sampai 80 tahun, firman Tuhan bilang, permasalahan, penderitaan, saudaraku terkasih, itu akan menjadi sebuah kebanggaan. Penyakit, apapun itu, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, artinya kalau kita hanya sampai 80 tahun saja hidup di bumi ini Anda ingin menyampaikan satu pesan yang luar biasa buat kita. Artinya ada masa waktunya untuk kau melakukan, membuktikan bahwa kau menjadi pribadi yang bijaksana di bumi ini. Hanya 80 tahun, dan itu singkat sekali, itu cepat sekali, saudara. Saudara lihat, saudaraku terkasih, apalagi dalam keadaan hari-hari ini kita penuh dengan persoalan, masalah, rintangan, betul ya? Saudaraku terkasih, virus corona yang menakutkan banyak orang, dan banyak orang hari-hari ini, saudara, merasa bahwa mereka sudah lupa hari. Kenapa? Karena saking cepatnya ini hari berjalan. Bangun pagi, lihat-lihat, begitu lihat kalender, rupanya sudah tanggal sekian. Dan terasa, sekarang sudah masuk bulan Mei juga. Saudaraku terkasih, begitu cepat kita sudah masuk di pertengahan tahun sebentar lagi. Artinya apa, saudaraku terkasih? 70 tahun, 80 tahun itu cepat dan singkat sekali. Dan hari ini firman Tuhan bilang, kalau kau sadar itu adalah hal yang singkat. Kalau kau sudah mulai merasa dan tahu, oh iya terlalu cepat ternyata 70 tahun dan 80 tahun itu. Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara. Pertanyaannya adalah, dalam waktu yang singkat ini, sudahkah engkau menjadi pribadi yang bijaksana? Sebab orang yang masuk dalam kekekalan nanti adalah orang yang bijaksana. Kalau kau tidak hidup bijaksana dalam waktu yang singkat ini, maka kau tidak akan masuk dalam waktu yang kekekalan nanti. Hidup dalam kekekalan nanti. Maka mulai hari ini, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita benahi hidup kita. 70-80 tahun Tuhan kasih waktu. Tapi kalau saudara lihat kenyataan kehidupan, banyak orang yang belum sampai 70 tahun sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal, sudah selesai hidupnya di bumi. Nah, kalau misalnya saudaraku terkasih waktunya tambah singkat lagi, pertanyaannya, kau sudah buat apa dalam waktu yang singkat ini? Kau sudah lakukan apa dalam waktu yang singkat ini? Sudahkah hidupmu kau benahi menjadi pribadi yang berkenan pada Allah dan pantas masuk dalam kekekalan, bahagia dan sukacita bersama Tuhan nanti? Kalau belum, maka dengar baik, saudaraku terkasih, kau tidak akan masuk ke dalam waktu yang Tuhan sudah sediakan dalam kekekalan nanti. Maka mulai hari ini, saudara, kau harus menjadi pribadi yang bijaksana. Dalam waktu yang singkat ini, jadikan dirimu menjadi pribadi yang bijaksana. Bagaimana cara menjadikan diri kita menjadi pribadi yang bijaksana? Yang pertama tadi, tetap jadikan Tuhan jadi perteduhan dalam kehidupan. Kau mulai tidak bertemu dengan harapan di luar sana, tapi Tuhan harus tetap menjadi harapan satu-satunya dalam hidup.
Orang di luar sana mungkin bisa saja mau menolong engkau, tapi hatimu harus hanya terpaut kepada Tuhan saja. Karena kau sadar, hanya Tuhanlah yang pantas menjadi tempat perteduhan dalam kehidupan. Yang kedua, engkau harus menyadari bahwa tidak ada yang tertutup di hadapan Allah. Maka dari hari ini, kau harus menjadi pribadi yang terbuka, pribadi yang jujur. Kau harus menjadi surat Injilnya Tuhan bagi orang lain. Bukan cuma mulutmu, tapi kehidupanmu, tanganmu, matamu, hatimu, semua harus menjadi surat yang terbuka bagi orang lain. Yang ketiga, kau harus menyadari bahwa hidup ini singkat. Karena hidup ini singkat, maka lakukan yang terbaik supaya engkau bisa mempersiapkan dirimu untuk masuk ke dalam kekekalan yang Tuhan sudah sediakan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun engkau berada hari ini, dalam waktu-waktu yang begitu menakutkan banyak orang hari-hari ini, saudara dengar, kau tidak boleh jadi pribadi yang takut, tapi kau harus jadi pribadi yang bijaksana. Justru harusnya hari-hari ini adalah hari-hari yang tepat bagi engkau untuk membenahi diri menjadi pribadi yang bijaksana. Ini waktunya. Kau punya banyak waktu untuk berdoa sekarang. Kau punya banyak waktu untuk baca firman sekarang. Kau punya banyak waktu untuk koreksi dirimu sekarang. Kau punya banyak waktu untuk memiliki, memplanning sebuah komitmen yang harus kau hidupi dalam kehidupanmu. Kau punya banyak waktu, saudaraku terkasih. Dan hari ini jangan pernah sia-siakan waktu itu. Mari pakai waktu itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Waktu yang singkat ini, yang tidak pernah tahu, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhirinya. Mari kita jadikan diri kita di waktu itu menjadi waktu yang hidup kita menjadi pribadi yang bijaksana di hadapan Allah. Jadilah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, dan biar anugerah Allah melimpah atas hidup kita. Hari ini tundukkan kepalamu, arahkan hati dan hidup pada Tuhan. Saya berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini engkau mendengar setiap isi hati anak-anakmu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mereka melihat bahwa mereka harus menjadi pribadi yang bijaksana seperti yang firman Tuhan ajarkan. Dan hari-hari ini mereka siapkan diri mereka untuk siap menjadi pribadi yang bijaksana, ya Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan teguhkan hati jemaat-Mu. Tuhan urapi mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka, supaya mereka bisa dibaharui terus menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Allah, menjadi pribadi yang bijaksana, menjadi pribadi yang selalu memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Kami sangat bersyukur karena kami memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Untuk itu kami taruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Urapi dan jamah kami, berkati dan lindungi kami, dan biar nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Berkaryalah terus ya Tuhan. Ubah hidup kami, pakai hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih, jadikan kami menjadi bijaksana supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami mengucap syukur. Mari kita yang percaya bersama-sama berkata, Amin. Tuhan memberkati.